Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Nah, teman-teman, akhir-akhir ini Kabupaten Temanggung itu cuacanya cukup tidak menentu ya. Kadang panas, kadang tiba-tiba mendung, dari panas langsung bisa hujan, bahkan bisa seharian itu Temanggung hujan tanpa ada terang sama sekali. Nah, dengan adanya cuaca yang tidak menentu ini bisa mengakibatkan daya tahan tubuh melemah sampai kita bisa sakit dan tidak sehat lagi. Untuk itu, podcast kita hari ini kita akan ngepoin, kita akan lebih ingin mengetahui tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Dr. Sarjana, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Selamat datang Bapak Dokter. Assalamualaikum Mbak Novita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Masya Allah. Gimana Pak, ini Temanggung kenapa cuacanya tidak menentu sekali ya? Sekarang tiba-tiba mendung, nanti siang bisa terang, lalu sorenya hujan deras, sampai malam, sampai pagi masih hujan, seperti itu ya Pak. Terkait PHBS Pak, perilaku hidup bersih dan sehat, kita pengen tahu Pak, apa sih PHBS, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat, bagaimana cara menerapkan PHBS khususnya pada cuaca ekstrim saat ini agar kondisi tubuh tetap fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Bagaimana sih Pak cara-caranya? Ya, terima kasih Mbak Novita. Yang pertama, tentu kita menghadapi cuaca yang mungkin disebut ekstrim ya. Ya, betul. Jadi curah hujannya cukup tinggi. Ya. Sebetulnya tidak hanya Temanggung ya, di daerah tropis seperti Indonesia memang setiap bulan-bulan Januari, Desember sampai nanti biasanya sampai Maret, April itu masih terjadi. Dan untuk menghadapi cuaca seperti ini, mungkin saya mengingatkan kembali pepatah orang tua kita dulu ya, sedia payung sebelum hujan. Sebetulnya kan itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, karena mengobati itu ternyata jauh lebih mahal dibanding kalau kita mencegah, termasuk penyakit yang mungkin menyerang kita di musim-musim yang seperti saat ini. Ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan menghadapi cuaca seperti ini? Seperti yang disampaikan Mbak Novita tadi, ya, betul. Perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat harus senantiasa terus kita galakkan sehingga betul-betul masyarakat tadi tercegah dari berbagai macam penyakit. Apa itu PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih itu? Itu sebetulnya sekumpulan perilaku atau aktivitas yang dilakukan atau dipraktekkan atas dasar kesadaran. Ini yang paling penting. Berarti harus jadi sadar diri ya, dulu. Masyarakat itu sadar. Tentu itu hasil dari pembelajaran dari berbagai narasumber. Kemudian harapannya apa? Dengan pembelajaran yang kemudian atas kesadaran sendiri masyarakat itu berperilaku yang dapat menolong mereka, baik itu perseorangan maupun keluarga maupun kelompok atau masyarakat secara luas, itu bisa menolong dirinya sendiri dalam hal di bidang kesehatan. Dan juga tidak hanya sekedar itu, masyarakat diharapkan juga ikut aktif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, khususnya di Kabupaten Temanggung, itu PHBS. Lah, apa yang perlu kita lakukan di cuaca yang dibilang ekstrim saat ini? Tentu kita mengingat kita harus menjaga kondisi kesehatan kita. Vitalitas kita harus dijaga dari perseorangan sampai nanti di keluarga kita ya, lingkungan terkecil kan keluarga ya. Karena harapannya dengan keluarga kita semuanya sehat, Kabupaten Temanggung otomatis masyarakat sehat. Apa yang dilakukan? Itu PHBS itu melingkupi seluruh unsur yang ada di keluarga. Seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan dan seluruh unsur. Dari misalnya di sana ada ibu hamil,
ya pasangan usia subur di situ, sampai ibunya hamil, sampai ibunya melahirkan, kemudian nanti bayinya harus bagaimana, sampai anak di remaja dalam usia di rumah, itu apa yang perlu dilakukan. Ya, itu memang dari masing-masing ada. Tapi garis besarnya begini. Ya. Yang pertama, semuanya harus bisa menjalankan pencegahan penyakit. Kalau itu seorang wanita yang hamil, dia harus rutin periksa. Misalnya minimal kalau dulu 4 kali ya, selama kehamilan, tapi sekarang sudah 6 kali. 6 kali minimal 2 kali dengan dokter dan dilakukan pemeriksaan USG. Jadi sekarang lebih bagus untuk pelayanan ibu hamil. Ya. Itu selama hamil. Kemudian diharapkan semua ibu yang melahirkan, semua ibu yang melahirkan itu dilayani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dalam hal sarana prasarana. Itu harapannya diawali dari itu, nanti memunculkan generasi yang sehat. Bayinya bagaimana? Bayinya harus diimunisasi dengan lengkap. Kemudian setelah lahir itu harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan apapun. Wajib ASI. Wajib ASI eksklusif. Untuk apa? Menguatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kemudian kalau sudah ke anak-anak, ya nanti berjalan lagi apa ya, tubuhnya harus sehat, ya orang tuanya di rumah juga harus sehat. Apa saja? Makan makanan bergizi, ya. Kemudian aktivitas olahraga, ya. Misalnya tidak harus olahraga, gerak fisik minimal 30 menit sehari. Harus aktif ya. Iya. Nggak boleh mager-mageran nih. Mbak Novita jalan nggak? Jalan. Alhamdulillah. 30 menit, cukup 30 menit sehari. Itu 30 menit sehari, minimal 1 minggu itu 3-5 kali. Wah, iya, cukup agak bagus. Berat ini. Makan makanan bergizi, kemudian aktivitas fisik. Itu awalnya seperti itu. Kemudian lingkungan, kita lingkungan juga perhatikan. Mungkin ini dulu ya, intinya di PHBS seperti itu. Berarti intinya masyarakat harus selalu aktif, gerak dulu, biar kita imunitasnya tetap baik ya Pak. Sehat selalu agar tidak mudah penyakit-penyakit itu masuk ke dalam tubuh ya. Buat bayi juga harus ASI eksklusif, balita juga makan yang harus sehat, seperti itu nih Pak. Lalu upaya dari Dinas Kesehatan terkait PHBS ini sudah melakukan apa saja sih Pak dari Dinas Kesehatan? Sebetulnya ada untuk PHBS itu kebijakan yang ada, sudah ada Permenkes nomor 2269 tahun 2011. Sudah lama gitu. Sudah lama tentang PHBS ini, dan ini berkembang dan di Kabupaten Temanggung sendiri alhamdulillah sudah ada peraturan bupati tentang PHBS, yaitu Perbu nomor 99 tahun 2017. Di sana sudah mencakup semua. Yaitu kalau kita lihat di sana bagaimana PHBS di keluarga, bagaimana kita harus menerapkan PHBS di tataran pendidikan, kemudian di tempat kerja, PHBS di sarana umum atau tempat-tempat umum, kemudian juga PHBS di fasilitas layanan kesehatan, juga PHBS di masyarakat. Ya, di sana udah diatur, sehingga harapannya dengan kita sosialisasikan kembali. Kalau Dinas Kesehatan setelah adanya Perbup itu, bahkan sebelumnya kita menyusun Perbup, kemudian mengusulkan ke Pak Bupati, dan alhamdulillah sudah disahkan di tahun 2017. Kita secara masif selalu mengingatkan dan selalu kita memberikan edukasi ke masyarakat melalui nyun sewu tangan panjang kami, yaitu di Puskesmas. Di Puskesmas, tiap Puskesmas kita ada tenaga promosi kesehatan, sehingga mereka selalu menggemborkan untuk PHBS ini. Jadi insya Allah untuk Dinkes tentu kita selalu mengingatkan masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan juga sehat. Selain itu contoh nyata sedikit aja ada atau tidak? Mungkin imunisasi kah atau apakah yang langsung dari Dinkesnya sendiri? Maksudnya? Contoh pemberian PHBS untuk masyarakat dari Dinkes selain dari Puskesmas. Kita kan memang Puskesmas tangan panjang kami. Iya.
Jadi itu puskesmas itu petugas-petugas promosi kesehatan itu kita kumpulkan di dinas Berarti kesehatan. semuanya melalui Ya, puskesmas. Oke. untuk dinas kesehatan biasanya untuk event-event tertentu Iya, kita nah. ikut turun ke lapangan seperti itu. Oke. Event apa Pak misalnya yang sudah pernah Ya, dilakukan? itu misalnya kayak pemeriksaan kesehatan, screening itu Oh kalau iya, puskesmas kok betul. tidak cukup ketenagaan dan lain, nanti dinas kesehatan ikut turun membantu. Seperti yang dulu pernah dilaksanakan di lapak PKK di Seda seperti seperti itu itu, ya. iya, Oh iya, iya. betul-betul screening kesehatan dari dinas kesehatan seperti itu. Sedikit bergeser topik nih Pak dari PHBS, tapi tidak jauh sih. Sekarang ini kan musim penghujan sudah cukup intensif lagi. Setiap hari sudah hujan terus. Lalu mengakibatkan DBD itu semakin banyak nih sepertinya. Kasus DBD di rumah sakit sepertinya semakin bertambah. Sejauh ini bagaimana kasus DBD yang ada di Kabupaten Temanggung? Seperti apa menurut Bapak Dr. Sarjana? Ya, Mbak Novita. Jadi untuk kasus DBD ini adalah penyakit istilahnya juga tahunan. Iya. Dia setahun, dalam waktu setahun itu hampir selalu ada, setiap bulan. Pasti setiap tahun ada. Setiap bulan itu ada. Setiap bulan ada. Namun peningkatan kasus itu terjadi pada musim-musim penghujan. Iya. Tentu saya kira masyarakat juga sudah tahu ya bagaimana penyebaran kasus DBD sendiri. Demam berdarah itu kan ditularkan oleh nyamuk ya, Aedes aegypti ya. Virusnya namanya virus dengue ya. Jadi dia hanya yang bisa menularkan hanya nyamuk betina. Hanya nyamuk betina. Nyamuk betinanya. Dan nyamuk betina itu menularkan pagi hari dan sore hari. Jadi antara jam 6 sampai jam 9 pagi ya, dia terbang kemudian kalau sore sekitar ba'da asar sampai maghrib. Itu memang yang berisiko ya, untuk menggigit nyamuk itu. Nah, kondisi saat ini untuk Kabupaten Temanggung alhamdulillah untuk tahun ini sampai hari ini ya, tanggal 15 ya. Sekarang tanggal 14 ya. Kita 14 ya. Kasusnya untuk DBD sendiri alhamdulillah belum ada laporan, tetapi ada yang suspek atau DD demam dengue yang mengarah ke sana itu kita sudah ada laporan ada 32 kasus. Tetapi tersebar di Kabupaten Temanggung. Iya, hampir seluruh kecamatan dan itu nyun sewu insya Allah kalau itu aman. Ya aman. Karena yang bahaya kan yang demam berdarah dengue yang sampai DHF, demam berdarah yang sampai timbul shock seperti itu. Berarti DB itu ada kelas-kelasnya ya Pak ya? Ya, memang ada grade-nya. Boleh diinfokan nggak Pak grade-nya itu biar kita juga lebih tahu? Jadi demam berdarah kalau ada grade 1, 2, 3, 4. Grade 1 itu kalau hanya timbul demam saja. Demam saja 2 sampai 7 hari. Tidak turun. Tidak turun. Sudah diobati tetap tidak mau turun. Itu kemudian diperiksa ternyata ada penurunan, ada bintik-bintik merah kayak itu seperti muncul itu tanpa ada gejala yang lain. Kemudian kalau grade 1 2 ya, grade 1 1 dan 2. Grade 3 kalau sudah muncul ada penurunan dari trombosit, kadar trombosit. Biasanya nanti disertai dengan perdarahannya tidak hanya pada saat diperiksa, Mbak, tapi sudah muncul sendiri, ada bintik-bintik merah seperti itu. Grade 4 ini yang paling bahaya yaitu sudah ada dengue shock syndrome namanya. Kalau sudah terjadi shock. Jadi ada penurunan kesadaran, nadinya sangat cepat, tekanan darah turun, nah itu yang sangat bahaya. Jadi diimbau untuk masyarakat, seandainya ada, ini memang yang sewu paling banyak itu anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak daya tahan tubuhnya masih rendah. Sehingga mereka memang kalau terinfeksi demam berdarah itu kondisinya mudah sekali ngedrop ya. Memburuk. Sehingga diimbau kalau ada anak-anak kok dia panas 2 hari sudah yang paling penting penanganan pertama ya di rumah ya. Ini saya sampaikan penanganan pertama. Kalau ada anak panas yang pertama jangan lupa cairan. Ini harus minum. Ya. Cairan harus banyak masuk. Minum, monggo. Senengannya anak apa? Kalau saya begitu, air putih monggo, susu silahkan. Yang penting cairan masuk. Yang penting cairan banyak masuk. Kemudian yang kedua kalau memang panasnya naik ya di atas 38 misalnya,
dibantu dengan obat yang aman. Apa? Beli paracetamol sirup, Ya, kan murah, betul. Ya, gampang. gampang. Itu yang paling aman. Kalau udah 2 hari, 3 hari kok tidak menurun, saran kami segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke dokter, ke puskesmas, Ya, rumah sakit. Itu Mbak ya. Oke, teman-teman, kayaknya masih banyak banget yang pengen ditanyain, tapi kita akan sambung lagi ke sesi selanjutnya. Kita break dulu ya Bapak sebentar. Habis itu kita akan bertanya lagi tentang DBD sejauh mana seperti itu. Oke, kita akhiri dulu, kita sambung lagi di sesi selanjutnya. Oke Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Nah, di sesi yang awal tadi kita sudah sempat membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu juga sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Sarjana bagaimana cara-cara kita untuk selalu berhidup sehat, selalu tetap aktif di kehidupan agar terhindar dari penyakit. Namun mungkin masih ada yang mau ditambahkan Pak, mungkin tadi ada yang kelewat, ada informasi yang masih harus disampaikan kepada masyarakat, monggo. Jadi di cuaca sekarang ini, cuaca ekstrim, banyak hujan, kemudian lembab di mana-mana. Kalau kita lihat banyak orang yang batuk pilek juga. Iya betul. Mungkin kemarin rame-rame HMPV, seperti itu. Tapi insya Allah untuk kasus HMPV ini tidak menakutkan, itu aman seperti flu biasa saja insya Allah. Jadi prinsip apa untuk menjaga kesehatan kita ya dengan PHBS itu, kalau tadi kami sampaikan tentang pencegahannya, vaksinasi, imunisasi, pemeriksaan hamil, ini mungkin yang secara luas di masyarakat perlu ditekankan juga. Yang pertama penggunaan air bersih. Air bersih itu harus betul-betul kita pastikan bahwa yang kita konsumsi, ya kita gunakan sehari-hari itu adalah air yang bersih. Kemudian yang kedua, kebiasaan cuci tangan pakai sabun ini monggo kita galakkan kembali, ya, karena setelah COVID berlalu wis do lali. Kayaknya lupa cuci tangannya. Wis do lali. Ya ini salah satu penularan dari penyakit-penyakit yang saat ini terjadi, flu itu bisa menular lewat kontak langsung dan tidak langsung. Karena kita nggak tahu ya tangan habis pegang tahu, apa, terus makan, Itu, Kemudian penggunaan jamban. Jamban apa? Jamban yang sehat. Jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan. Karena masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia punya klosetnya, BAB-nya sudah duduk di kloset. Betul. Tetapi ternyata buangnya masih ke sungai. Sama buangnya juga masih ya. ke kolam, itu yang sewu itu belum memenuhi syarat kesehatan. Jadi yang pas adalah masuk ke septic tank yang memang kedap air. Ya, di sana nanti ada resapan. Secara kesehatan memenuhi syarat. Itu yang bisa menjaga kita tidak tertular oleh penyakit. Kemudian juga menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan kita. Insya Allah nanti urusan termasuk demam berdarah nanti berhubungan dengan urusan di lingkungan kita. Berarti itu mungkin ya Mbak ya. Ada sambungannya berarti ya dari PHBS dan juga DBD. Kembali lagi ke DBD Bapak. Bagaimana cara preventif untuk menanggulangi DBD agar tidak semakin menyebar di seluruh wilayah? Yang pertama kami sampaikan bahwasanya DBD itu penyebabnya nyamuk, sehingga untuk mencegah jangan sampai dia menyebar, otomatis prinsipnya kita harus menghilangkan penularan nyamuk itu, penyebaran dan perkembangbiakan nyamuk. Bagaimana caranya? Satu, kami sampaikan bahwasanya nyamuk yang bisa menimbulkan penyakit demam berdarah adalah nyamuk yang sudah terinfeksi oleh virus dengue. Jadi walaupun nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti ataupun nyamuk Aedes albopictus yang itu juga bisa menularkan. Kalau dia tidak terinfeksi oleh virus itu juga aman, kayak nyamuk biasa gigit aja. Berarti tidak semua nyamuk Aedes aegypti bisa menularkan. Yang hanya mereka terinfeksi, tertular.
Oleh karena itu kalau di daerah Temanggung kita kebetulan adalah di daerah cukup dingin ya. Iya. Kita itu jarang, di awal itu jarang bahwa bersumber dari kita sendiri. Biasanya impor ya dari luar Jauh. kota misalnya Iya, ya, orang betul. bepergian di kota yang kebetulan terjangkit TB ya. Kemudian nyamuknya di sana mengandung virus itu, menggigit orang itu. Kemudian orangnya pulang, ya, dia kena DB kan dari luar. Iya. Lah di sini nyamuk Aedesnya nyokot yang Orangnya menggigit tadi. orangnya, dia berkembang dari situ. Oke. Jadi prinsip pertama mencegah bagaimana nyamuk itu berkembang biak. Bagaimana caranya? Caranya sebetulnya itu sangat sederhana dan saya kira masyarakat juga sudah mendapatkan informasi ini banyak banget dari berbagai media. Nggih. Kalau kita lihat, kita dengarkan pernah dengar PSN. Apa itu? Pemberantasan sarang nyamuk. Iya. Dengan cara 3M+. Oh, sekarang ada plusnya. Iya, ada plusnya. Nggih. Tadinya Nah, hanya apa 3M. itu perlu saya jelaskan? Iya dong. Oke. Jadi pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+. Yang pertama, menguras atau membersihkan tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan air. Okay. Baik itu kamar mandi, mungkin untuk tempat untuk nyuci, atau tempat untuk tempayan yang disiapkan untuk masak dan sebagainya. Itu harus kita kuras, kita bersihkan, dan bagusnya disikat. Okay. Minimal seminggu sekali. Minimal sekali. Apalagi nyon sewu pas cuaca seperti ini. Minimal seminggu sekali. Kemudian yang kedua, menutup tempat-tempat yang untuk menampung air, terutama tadi ya tempayan, itu kita tutup. Untuk apa? Agar tidak bisa untuk hidup nyamuk. Nah, prinsipnya nyamuk Aedes aegypti itu dia bisa berkembang biak atau dia menaruh telurnya, naruh telurnya itu di air yang jernih. Malah di air jernih. Kemudian air yang maksudnya tidak kena cahaya lagi langsung. Jadi dia air jernih, kemudian biasanya tertutup dalam ruangan atau tertutup sesuatu sehingga tidak kena sinar matahari, tidak mengalir, dan tidak ada hewan pemakan jentik terutama. Di situ ada ikan ya aman. Mati ya, sudah dimakan ikan. Itu dan tidak langsung berhubungan dengan tanah. Berarti ada media kalau lainnya. Ada comberan misalnya, ada comberan dia di tanah, kalau ada air mengenang itu nggak aman. Pasti nyamuknya tidak ada nyamuknya nggak mau hidup di situ. Jadi dia yang tersembunyi. Nah, prinsipnya itu. Jadi kita menyetop atau istilahnya mengkat perkembangan dari nyamuk itu biar tidak bertambah. Jadi siklus hidup nyamuk dewasa dia bertelur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa. Setelah itu menjadi nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu siklusnya sekitar 7-14 hari. Cukup jadi, singkat ya? Singkat. Dia dan setelah itu nyamuk itu berkembang baru bisa menularkan. Seperti itu, Mbak. Oleh karena itu 3M+ itu tadi ya menyikat atau menguras, kemudian menutup. Yang terakhir ada M1-nya apa? Kalau dulu mungkin kita ingat mengubur ya. Tapi karena biasanya barang-barang yang nampung itu tidak bisa terurai, sehingga sekarang istilahnya mendaur ulang. Mendaur ulang atau menggunakan kembali. Kalau memang masih bisa digunakan, gunakan. Kalau sudah tidak, ya kita kumpulkan untuk nanti didaur ulang. Kemudian mungkin plusnya apa? Plusnya. Jadi harapannya dengan pemberantasan sarang nyamuk dewasa maupun yang kecil, yang telur dan lain itu semuanya terberantas. Kalau tadi menguras, membersihkan dan lain itu kan yang terberantas larva dan telur-telurnya. Lah yang dewasa bagaimana? Satu, menggunakan kelambu misalnya begitu. Atau menggunakan ventilasi di rumah itu pakai kasa itu. Kan sekarang kalau bangun rumah biasanya ada kasa itu. Untuk apa? Nyamuk biar tidak bisa tersaring masuk. Kemudian yang kedua, menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa mengusir nyamuk. Contohnya paling gampang itu lavender kayak gitu loh ya. Kemudian yang ketiga, memelihara hewan yang bisa memakan jentik nyamuk. Ikan. Apa itu ikan? Ikan mau nggak nila, mau cupang ya, seperti itu. Kemudian kita membersihkan tempat-tempat yang bisa untuk menampung air.
Ya, kalau tadi kan tempat-tempat untuk mandi, nah, Iya, tempat untuk menampung air. Ini yang seringkali kita terlewat. tidak sadari, Iya. ya terlewat. Contoh di mana, nah ibu-ibu senengane vas bunga. Oh iya, Ya, ada kecil vas sedikit bunga kecil sedikit, air. kita kadang-kadang lupa kita ganti banyu kapan terakhir. Nah, itu kan kadang seperti itu. Ya, mungkin sampai sebulan 2 bulan orang pernah diganti, hanya dijog-jog saja. Nah itu risiko untuk, ya ini yang sering terlewat. Kemudian nyun sewu, ban-ban bekas. Oh Ya, iya, bapak-bapak itu yang juga nyimpan ban mudah bekas. sekali untuk nampung air. Kemudian apa? Misalnya kalau bapak-bapak suka melihara burung, ayam, Tempat air yang pakannya. untuk minum itu Iya. kadang-kadang nyun sewu membersihkannya rutin tidak. Nggih. Kalau tadi kita lihat siklus dari hidup nyamuk Kehidupan itu kan nyamuk, butuhnya waktu 7 sampai 14 Iya. hari, minimal seminggu sekali harus Kan, dibersihkan. iya. Untuk apa? Kalau dia udah larva kan kita buang mati. Mati. Seperti itu. Nggih. Jadi kemudian talang air, ya kadang angel kan ada yang Iya. dulu, ya. Kemudian ini pernah kami mendapatkan ya laporan ada penderita kena TB, lingkungan sudah resik bagus, ternyata ada satu yang kelupaan apa, air di kulkas di bawah itu loh Mbak. Tampungan luar, air yang di iya. luar. Kadang kalau produksi yang lama itu Iya, masih kulkas ada. lama Ya. masih ada. Nah, itu kadang yang kelupaan di sana. Ternyata itu bisa untuk hidupnya nyamuk. Mungkin juga dari dispenser ya, di tampungan kecil dispenser itu itu mungkin sok juga lali. kadang Iya. kita suka kelupaan ya. Itu. Kemudian menggunakan repelen. Repelennya autan kayak gitu Oh ya, iya, kalau keluar betul. di tempat-tempat yang berisiko untuk digigit nyamuk. Prinsip menghindari gigitan nyamuk. Iya. Kemudian ini Mbak, nyamuk itu dia sangat suka hidup di kain, ya, kain atau barang-barang yang habis dipakai manusia. Nggak tahu kok seneng keringet wong gitu. Ya. Kalau kita udah pakai kemudian kita Gantung, gantungkan ya. Kalau dia tempatnya itu tertutup, tidak kena sinar matahari, nah itu sangat-sangat disukai nyamuk hidup di situ. Maka plusnya salah satunya itu tadi, merapikan, membersihkan pakaian-pakaian yang tergantung, jangan dibiarkan tergantung seperti itu. Jangan celana gantung seminggu lebih nggak dicuci. Itu pengakuan Mbak Novita. Aduh, sedikit mengungkap pengakuan secara langsung ini. Itu salah satu ya. Iya. Pencegahannya. Pencegahan dari DBD ya Pak. Lalu kita kan tidak bisa menyepelekan tentang DBD, penyakit DBD juga tidak bisa disepelekan karena beberapa kasus juga katanya mengakibatkan kematian. Betul mboten itu? Iya. Sampai dengan kematian ya. Iya. Sudah ada kasus di Temanggung? Alhamdulillah untuk tahun ini semoga tidak ada. Kalau Semoga tahun tidak 2024 memang ada kemarin. Lalu kondisi seperti ini, bagaimana masyarakat bisa paham agar penanggulangannya tidak semakin parah gitu ketika sakit, apa yang harus kita lakukan biar jangan sampai ada kasus sampai kematian gitu yang ada di Kabupaten Temanggung. Terima kasih Mbak Novita. Iya. Jadi tadi di awal sudah kami sampaikan sekilas gejala dari penyakit demam berdarah. Betul. Gejalanya pasti ada demam dan demamnya tinggi. Jadi demam berdarah itu ada demam tinggi. Kalau siklusnya begini, siklusnya itu seperti pelana kuda. Dia hari pertama sampai ketiga itu naik tinggi, kemudian hari keempat sampai keenam itu turun. Nanti setelah hari ke-6 ke-7 dia mulai naik lagi. Jadi kadang-kadang begini, makanya tadi saya matur, kalau 2 hari diberi minum paracetamol juga anaknya sudah minum yang banyak, tetapi kok tetap panas, segera diperiksakan. Karena apa? Kadang-kadang nanti 4 hari kemudian, ya hari ke-4 itu agak turun itu dikiranya santai-santai saja, ternyata itu kondisi yang malah membahayakan. Istilahnya kritis gitu ya. Karena apa? Pada saat itu kalau memang dia terinfeksi DB, pada saat hari ke-4 sampai ke-6 itu kondisinya trombositnya turun, kemudian plasmanya bisa kapiler darah yang ujung-ujungnya bisa pecah sehingga plasma darah keluar.
Malah Seperti lebih itu. membahayakan. Dikiranya wis apik, Iya. tapi bocahnya kok lemes, ora iso apa-apa seperti itu, Mbak. Ya. Karena itu kalau 1-2 hari kok dia diberi minum paracetamol dan minum banyak kuat, kok anak bagus, sehat, seger, 3 hari keempat, kelima kok bagus, tidak ada masalah, yes oke. Insya Allah aman. Nggih. Tapi kalau hari kedua sudah diberi minum obat, minum juga banyak, kok anak nggak ada perubahan, langsung tetap panas, kondisinya semakin segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Paling tepat enaknya kalau anak sakit ke vaskes, kondisi anak sakit hari pertama, hari kedua, Hari kedua, ketiga itu. Hari kedua, ketiga. Hari kedua dan ketiga. Kalau itu masih belum ada perbaikan, Ya. segera diperiksakan. Hari pertama cukup penanganan di rumah, beri minum banyak, beri paracetamol. Kalau hari kedua masih demam, belum ada perkembangan, Tetap langsung dilanjutkan bawa. dulu ya. Nanti hari kedua, selesai hari kedua, mau hari ketiga, dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan darah. Ya. Jadi nanti penanganannya lebih cepat. Gitu. Terakhir, pesan untuk masyarakat Kabupaten Temanggung terkait PHBS dan juga DBD. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Temanggung khususnya menghadapi cuaca musim hujan saat ini kita sangat rentan untuk timbulnya penularan berbagai macam penyakit khususnya penyakit infeksi baik itu yang melalui udara maupun melalui air juga melalui lingkungan yang ada sekitar kita. Oleh karena itu hari ini kita bersama-sama belajar bareng tentang bagaimana kita galakkan kembali dan selalu kita ingatkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus menjaga kebersihan kita? Karena dengan kebersihan kita insya Allah kita tidak mudah tertular penyakit infeksi. Caranya salah satunya cuci tangan pakai sabun, mandi sehari 2 kali, gosok gigi sehari minimal 2 kali, misalnya seperti itu. Jadi kondisi kebersihan diri, kemudian kebersihan lingkungan, lingkungan kita juga harus bersih supaya apa? Supaya tidak mudah menularkan penyakit. Dengan cara tadi airnya air bersih, kemudian di rumah kita kedap air, lantainya penggunaan jamban yang sehat, seperti itu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lain. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas kita tingkatkan dengan cara apa? Pola makan yang sehat, makan makanan bergizi, hindari makanan-makanan yang bisa mengganggu kesehatan kita. Saya kira ini kalau dibahas banyak. Yeah. Ya sekarang banyak kan penyakit-penyakit akibat makan yang pola makan yang kurang tepat untuk kesehatan. Kemudian selain pola makan juga aktivitas. Ini yang juga masyarakat kita sudah karena nyambut gawe di kantor gitu ya terus geraknya kurang, itu kebanyakan begitu sehingga tidak berkembang tapi melebar. gitu. Karena kita udah nggak mungkin untuk naik lagi, kita melebar. Kenapa? Pola makan dan kurangnya aktivitas yang bagaimana kami sampaikan tadi, minimal kita 30 menit sehari untuk bergerak, mau jalan kaki, mau jogging, mau olahraga bersepeda atau aktivitas yang lain, aktivitas fisik 30 menit sehari, paling tidak seminggu itu 3-5 kali, syukur tiap hari. Kemudian jaga kondisi lingkungan kita, karena merebak biasanya di bulan-bulan Januari, Februari, Maret itu masih kondisi kalau kita lihat siklus tahunan itu kondisi perkembangan dari penyakit DB demam berdarah itu biasanya siklusnya tinggi, kecuali tadi kita bisa mencegah supaya tidak tinggi lagi dengan cara apa? Masyarakat nyun sewu, monggo kita bareng-bareng menyadari dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersihkan lingkungan kita dengan apa? Dengan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Tadi sudah kita jelaskan. Itu Mbak Novita. Ada yang perlu saya sampaikan lagi? Kiranya sudah sangat melengkapi semua pertanyaan saya. Sudah
kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan terkait di musim hujan ini dan juga apa yang harus kita lakukan terkait penanggulangan DBD dan pemberantasan sarang nyamuknya. Satu lagi, jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan Allah SWT. Ya, insya Allah kita banyak berdoa, memohon supaya diberi kesehatan. Betul. Okay. Oke, Sobat Kepoin Yuk, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita harus selalu menjaga kondisi tubuh untuk selalu sehat, selalu menjaga pola makan, pola hidup untuk terhindar dari penyakit-penyakit dan juga membersihkan lingkungan agar tidak mudah terkena penyakit DBD. Oke, kita akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Kepoin Yuk selanjutnya. Kepoin Yuk! Yuk!